Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan membahas sebuah partai yang dimainkan pemain yang tidak terlalu terkenal. Namun pertandingannya sangat enak ditonton, karena ada bagian pada pertandingan ini di mana terdapat pergerakan kuda putih sebanyak 11 kali berturut-turut. Jadi terdapat langkah kuda sebanyak 11 kali berturut-turut yang dimainkan putih dalam menggiring Raja Hitam ke jaring-jaring skakmat. Apalagi putih bermain tanpa menteri dan berhasil menang melawan hitam yang masih memiliki menteri. Mari kita simak langkah-langkahnya. 4, C6, D4, D5, E5. Karokan variasi maju dimainkan. Gajah F5, H4. Putih berniat menjebak gajah hitam dengan pion G4, F3, dan H5 agar gajah hitam tidak mempunyai petak yang aman pada diagonal ini. Hitam tidak tinggal diam dan berusaha mencegah rencana putih. H5 mencegah pion putih ke G4. Gajah D3, gajah petak terang ditukar, menteri makan D3, menteri A5 skak, kuda D2, pion E6, kuda F3, kuda H6, rokade. Kuda F5, C4, gajah E7, G3, rokade, B3, benteng D8. Putih mengimbangi hitam dalam penguasaan di lajur D dengan benteng D1. Pion C5, D makan C5, menteri makan C5. Ada ancaman kuda makan G3. Pion F2 tidak bisa balas memakan karena dipin oleh menteri. Maka kuda membantu menjaga ke F1. D makan C4, menteri putih terancam. Namun langkah terbaik memang menteri makan D8. Jika menteri menghindar ke C2 atau E2, benteng makan D1, menteri makan D1, kuda C6, B makan C4, menteri makan C4, gajah F4, dan benteng D8. Jika sampai terjadi posisi seperti ini, sangat menguntungkan hitam. Lihatlah kerjasama dari semua perwira-perwira hitam menguasai lebih dari setengah ukuran papan. Bandingkan dengan perwira-perwira putih, benteng masih pasif di pojok A1, kuda di F1 juga tidak terlibat dalam pertempuran, dan lajur D sepenuhnya menjadi milik hitam. Hitam juga memiliki satu kelebihan pion di sayap menteri. Dan jika berhasil menyederhanakan perwira, maka memasuki babak akhir, hitam akan memiliki pion bebas di sayap menteri yang akan menyulitkan putih. Maka dari itu, putih tidak ingin tertekan pada posisi seperti tadi, dan lebih baik menukarkan menterinya dengan satu benteng dan satu gajah hitam. Menteri makan D8, gajah makan D8, benteng makan D8 skak, raja H7, kuda E3, menteri A5, kuda G5 skak, raja G6, kuda G2. Jika di sini menteri hitam berani mengambil benteng putih, maka akan ada kuda F4 skak dan raja hitam hanya bisa ke H6. Selanjutnya kuda makan F7 menggarpu raja dan menteri. Maka dari itu jangan sampai hitam memakan benteng di D8. Kuda makan G3, langkah ini bertujuan untuk mengosongkan petak F5 agar bisa ditempati untuk raja hitam kabur jika diskak oleh kuda F4. Jika di sini putih berani memakan kuda, maka menteri sudah bisa mengambil benteng, dan kalaupun kuda ke F4 skak, raja bisa kabur ke F5. Maka putih tidak memakan kuda hitam ini. Putih terlebih dahulu memainkan kuda F4 skak, raja F5, kuda makan F7, menteri C3. Benteng di A1 terancam. Raja G2,
Menteri hitam tidak berani memakan benteng, karena jika dilakukan, kuda D6 skak. Raja G4 malah akan berbahaya karena diikuti F3, raja makan H4 dan kuda G6 skak mat. Maka raja lebih aman ke E5, namun ada kuda C4 skak. Jika raja F6, ada gajah B2 dan menteri hitam akan hilang. Jika raja ke F5, benteng F8 skak. Jika raja ke E4, pion F3 skak, raja hanya bisa ke D4 dan akan diikuti gajah B2. Maka dari itu, skak dari benteng ini harus ditutup dengan menteri F6 dan hitam akan kehilangan menterinya. Kembali ke posisi ini, tadi raja F6 sudah, raja F5 sudah. Sekarang jika raja bergerak ke E4, raja makan kuda, menteri tidak boleh makan gajah, karena dilanjutkan dengan F3 skak, raja F5 dan benteng F8 skak mat. Kembali ke posisi ini, maka menteri tidak boleh makan benteng di A1, karena akan mendatangkan bahaya bagi raja hitam, seperti yang barusan kita lihat. Jadi pada permainan aslinya, hitam melangkahkan kuda E4, benteng F8, raja G4. Langkah raja ke G4 ini adalah kesalahan fatal yang dibuat hitam. Kita lihat apa yang akan terjadi kemudian. Gajah E3, ada ancaman pion F3. Namun pion berbahaya ini dimakan saja oleh kuda. Kuda D5. Apa yang terjadi jika pion makan kuda D5? Raja hitam akan mati dalam 4 langkah. Kuda H6, raja makan H4, benteng F4, ditutup kuda G4, benteng H1 skak, raja G5, dan benteng makan G4 skak mat. Jika dalam posisi ini tadi kuda putih dimakan pion, maka ada benteng F4 langsung skak mat. Kembali ke posisi aslinya, maka kuda di D5 tidak dimakan oleh pion hitam. Langkah yang dimainkan hitam adalah menteri makan A1. Kuda H6 skak. Kalau kuda ini dimakan akan diikuti benteng F4 skak mat. Maka raja makan H4, gajah makan F2 skak, raja G5, gajah E3 skak, raja G6, kuda E7 skak, raja H7, kuda F7, memberikan ancaman benteng H8. Kuda C6, benteng hitam dikorbankan. Kuda G5 skak terlebih dahulu, raja H6, kuda F7 skak, raja H7, kuda G5 skak, raja H6, kuda makan E6 skak. Discover check dari gajah E3. Raja H7, kuda G5 skak, raja H6, kuda F5 skak, raja G6, kuda H4 skak, raja H6, kuda F7 skak, raja H7, kuda G5 skak. Perhatikanlah 11 langkah terakhir putih adalah langkah dari kedua kudanya yang saling bekerja sama untuk menekan raja hitam. Raja H6, benteng makan A8, G6, benteng G8, kuda makan E5, benteng makan G6 skak. Pada posisi ini, hitam langsung menyerah, karena jika dilanjutkan dengan kuda makan benteng, maka akan ada kuda F5 skak mat. Pada partai ini kita melihat kombinasi dari perwira-perwira kecil putih yang saling bekerja sama, terutama kedua kudanya. Mereka telah membuat hitam kewalahan, walaupun putih bermain tanpa menterinya. Dan keberadaan menteri hitam di A1 yang kurang berperan dalam permainan tidak berarti apa-apa. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia.
Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.